Setiap hari, kita pasti menghabiskan waktu kita tidak lepas dari hubungan sosial. Selalu ada orang lain yang mengisi kehidupan kita setiap harinya. Karena mau bagaimanapun, kita tetaplah makhluk sosial. Namun sayangnya, tidak semua urusan sosial ini berdampak baik terhadap kehidupan kita. Ada yang bahkan membuat kita menjadi orang yang gagal dalam hidup kita hanya karena kita bergaul dengan orang yang salah. Dan dalam beberapa aspek, kita juga bisa menjadi orang yang berhasil dan sukses kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tepat. Dan di video kali ini, saya sudah mengumpulkan 7 ciri orang dengan hati yang licik yang harus kamu hindari agar kamu bisa menjadi orang yang sukses. Ciri yang pertama adalah manipulatif. Orang dengan sifat manipulatif adalah orang dengan hati yang sangat licik dan harus kamu hindari. Itu karena mereka yang manipulatif cenderung untuk melakukan interaksi dengan kamu dengan niatan-niatan tertentu agar kamu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka inginkan. Seorang manipulator juga bisa membuat kamu mengerjakan sesuatu yang terlihat begitu penting. Padahal hal tersebut adalah sebuah jalan untuk merusak apa yang sudah kamu bangun selama ini. Itulah parahnya manipulator. Kita diyakinkan untuk melakukan hal-hal yang padahal hal tersebut tidak benar-benar untuk diri kita, tapi untuk mereka yang memanipulasi kita. Manipulator juga cenderung untuk mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dari kenyataan. Dan biasanya kenyataan akan disampaikan kepada kita jika kenyataan itu akan berdampak buruk terhadap diri kita. Maka hidup kita bisa dikontrol dengan lebih mudah dan lebih leluasa oleh mereka, yang membuat kepribadian kita dan diri kita, bahkan hidup kita sebenarnya sudah digenggam oleh mereka tanpa kita sadari. Dan sayangnya, tidak semua manipulator memiliki niatan positif. Beberapa memiliki hati yang licik dan picik dengan tujuan-tujuan mereka tertentu. Kemudian, ciri orang dengan hati yang licik yang harus kamu hindari yang kedua adalah mereka yang tidak jujur. Ketidakjujuran adalah hal yang wajar bagi beberapa orang. Dan sayangnya, ini tergantung dari kebiasaan kita dan moral yang kita pegang. Maka dari itu, jika kamu melihat orang yang seringkali tidak jujur di depan kamu atau terhadap diri kamu, bisa jadi ada yang salah dalam kebiasaan hidup mereka. Karena semakin terbiasanya kita dengan ketidakjujuran, moral kita berarti semakin rendah. Karena tidak jujur bisa menjadi hal yang sangat tabu bagi orang yang benar-benar berpikir dampak dan efek negatif dari ketidakjujuran ini. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang dengan hati yang licik. Karena kelicikan, siasat-siasat, dan proses manipulasi cenderung untuk dilakukan dengan kebohongan-kebohongan. Entah itu untuk menipu seseorang maupun untuk mengadu domba hubungan orang tersebut. Maka hindarilah teman kamu yang biasanya cenderung untuk terlihat begitu ringan dalam berbohong terhadap kamu atau terhadap orang lain di sekitaran kamu. Karena takutnya kamu akan merasa bahwa berbohong itu adalah hal yang lumrah karena kamu melihatnya setiap hari, yang mana membuat kamu berkemungkinan untuk melakukan kebohongan di masa depan. Kemudian, ciri yang ketiga dari orang dengan hati yang licik adalah selalu ada agenda tersembunyi atau motif tersembunyi dari setiap tindakan. Orang dengan hati yang licik tidak ingin semua waktunya dihabiskan dengan tanpa tujuan yang jelas atau tanpa menghasilkan apapun, terutama dalam bidang sosial. Saat mereka berteman dengan kamu, mereka cenderung untuk menghitung-hitung apa yang akan bisa mereka dapatkan dari diri kamu jika mereka berteman dengan kamu.
Dengan kata lain, mereka itu hitung-hitungan dalam bergaul. Apalagi jika kamu berpeluang untuk memberikan sesuatu yang besar dalam hidup mereka, mereka pasti akan sangat akrab dan terlihat sangat menyanjung kamu hanya karena kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Dan ini bukanlah sifat yang baik, karena pertemanan harusnya didasari dari ketulusan hati untuk saling membantu dan saling memahami satu sama lain, bukannya untuk memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari orang tersebut. Agenda di sini atau motif tersembunyi di sini tidak semestinya hanya terkait soal barang atau hal-hal yang dimiliki oleh orang yang diajak berteman, tapi juga ada agenda-agenda tertentu, entah itu seperti mengadu domba atau memecah belah hubungan yang kita miliki dengan seseorang, karena kita mungkin terlalu dekat dengan orang yang sebenarnya bisa memberikan manfaat yang lebih bagi mereka yang memiliki hati yang licik. Maka dari itu, mereka cenderung untuk membuat kita menjauh dan bertengkar, agar mereka bisa mendekat dan menjadi lebih akrab dari orang yang kita dekati sebelumnya. Kemudian ciri yang keempat dari orang dengan hati yang licik yang harus kamu hindari adalah merendahkan orang lain. Kita seringkali melihat orang dengan sifat ini. Bahkan mungkin sekarang ini kamu sedang mendengarkan atau bersama orang yang sedang mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Dan ketahuilah, merendahkan orang lain ini adalah ciri dari orang dengan hati yang licik. Itu karena merendahkan orang berarti mereka tidak bahagia saat seseorang mendapatkan prestasi atau orang yang mereka ceritakan memiliki keunggulan atau kelebihan yang lebih dari mereka yang bercerita. Maka dari itu, kecenderungan untuk merendahkan orang lain ini muncul. Biasanya, orang yang suka merendahkan orang lain adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk tidak memiliki prestasi apapun dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melihat kesalahan orang lain dan menyebutkan kesalahan tersebut untuk membuat diri mereka terlihat lebih berprestasi atau lebih berhasil dalam hidup mereka, yang padahal itu hanyalah mencerminkan apa yang hati licik mereka rasakan. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak bisa dipercaya. Jika kamu meminjam uang kepada orang dengan sifat ini, mereka pasti menunda-nunda untuk membayar hutang atau uang yang kamu pinjamkan. Walaupun mereka memiliki uang, mereka cenderung untuk menghindar dan mengabaikan hutang mereka kepada kamu, karena hati mereka selalu menolak untuk membayar dan bertanggung jawab terhadap hutang mereka. Saat kamu memberikan uang kepada mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan, mereka cenderung akan memakan uang tersebut. Mungkin tidak semua uang tersebut, tapi sebagian dari uang yang kamu titipkan kepada mereka akan mereka konsumsi secara pribadi. Sehingga barang yang kamu titipkan untuk dibelikan oleh mereka cenderung akan dibelikan dengan kualitas yang lebih rendah dan harga yang lebih murah daripada seharusnya. Karena mereka biasanya bersifat seperti parasit yang memakan diri kita sedikit demi sedikit dan mengais keuntungan-keuntungan dari keuntungan yang sudah kita peroleh secara pribadi, yang hasilnya membuat mereka korupsi atau memakan kepercayaan yang sudah kita berikan kepada mereka. Kemudian ciri yang keenam dari orang dengan hati yang licik adalah suka menyalahkan orang lain. Sifat ini cenderung datang saat masalah terjadi. Mereka dengan hati yang licik cenderung untuk mengalihkan masalah
ke orang lain. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang salah, tapi yang salah adalah si ini, si itu, dan sebagainya. Mereka bahkan tidak sungkan untuk menyebutkan nama orang yang harus disalahkan oleh orang banyak atau orang yang menyalahkan mereka. Padahal sifat ini merupakan sifat dari seorang pengecut. Karena orang dengan hati yang licik memang selalu menghindar dari masalah-masalah walaupun mereka yang membuat masalah tersebut, dengan menuduh orang lain bahwa orang lainlah yang melakukan kesalahan yang mereka perbuat. Tidak bertanggung jawab memang, dan itulah sifat asli mereka. Kemudian ciri yang ketujuh atau yang terakhir adalah suka mengadu domba. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, orang dengan hati yang licik suka sekali melihat perpecahan dalam hubungan orang lain. Mereka melihatnya sebagai sebuah hiburan. Bahkan lebih parahnya, mereka menaruh agenda-agenda tersembunyi dari adu domba yang mereka perbuat. Mereka menganggap bahwa adu domba bukanlah sebuah kejahatan, bukanlah sebuah dosa yang harus mereka takuti. Akan tetapi, mereka menganggap bahwa mengadu domba adalah sebuah hiburan dan hal yang lumrah untuk dilakukan dan diperbuat oleh manusia secara umumnya, yang mana membuat mereka cenderung untuk dengan gampang mengadu domba orang lain dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang negatif terkait orang lain, dan juga cara-cara lainnya. Maka dari itu, hindarilah orang dengan sifat yang suka sekali mengadu domba. Tentu saja kamu akan memahami dan tahu siapa yang memiliki kecenderungan untuk memiliki sifat mengadu domba ini. Karena ada tanda-tanda yang bisa kamu lihat. Mulai dari perkataan yang tidak pernah positif terkait orang lain yang mereka ceritakan di depan kamu. Kemudian mereka yang suka memuji kamu secara berlebihan dan merendahkan orang lain. Kemudian perkataan yang tidak pernah positif dan cenderung untuk negatif. Kemudian kamu bisa melihat dan mendengar cerita tentang orang ini dari orang yang dekat dengan mereka atau dari teman-teman mereka. Ya, walaupun orang dengan hati yang licik juga berkecenderungan untuk berteman dengan orang yang memiliki sifat yang sama. Mungkin itu saja dari video kali ini. Semoga kamu bisa melihat dan peka terhadap lingkungan kamu. Karena lingkungan pergaulanlah yang paling bisa mengubah seseorang. Entah itu dari baik menjadi buruk maupun sebaliknya. Makanya sangat penting untuk bisa mengatur jenis-jenis pergaulan atau lingkungan pertemanan yang kita miliki. Paling tidak, jika kita tidak sepeka itu dan sepaham itu dalam memilih lingkungan pergaulan, hindarilah orang-orang dengan hati yang licik. Karena kamu tidak akan mendapatkan hal yang bermanfaat. Kamu justru akan diperas secara ekonomi, secara mental, dan secara energi. Karena semua yang mereka sampaikan dan lakukan terhadap kamu biasanya adalah hal yang negatif. Ingat, saat kita berteman dengan orang yang memelihara kerbau, kita akan memiliki bau yang mirip dengan mereka yang memelihara kerbau. Karena kita bermain bersama, bercanda, dan tertawa bersama mereka. Sekian dulu dari program Diri, semoga bermanfaat. Wassalam.